Desir angin senja selalu membawa aroma tanah basah dan dedaunan hutan yang pekat di kampung kami, di pedalaman Kalimantan. Di balik hijaunya pepohonan yang menjulang dan gemuruh sungai Mahakam yang tak pernah lelah mengalir, tersimpan sejuta kisah. Ada kehangatan senyum warga yang tulus. Ada pula bisikan-bisikan gaib dari rimba raya yang kerap membuat bulu kuduk merinding. Suasana di sini tak pernah datar, kadang damai bak surga tersembunyi, namun tak jarang berubah mencekam dengan desahan napas hutan yang seolah mengawasi setiap gerak-gerik kami. Aroma kembang melati yang sering tercium di malam hari, padahal tak ada pohonnya di sekitar rumah, selalu menjadi pengingat akan tipisnya batas antara dunia nyata dan alam tak kasat mata di tanah Borneo ini. Namaku Banti. Usiaku genap 20 tahun. Aku anak terlahir dari 2 bersaudara. Kakakku, Siti, sudah lama merantau ke Jakarta mencari nafkah yang lebih layak. Kini aku tinggal berdua dengan Mama Incah, wanita hebat yang tak pernah menyerah walau badai cobaan menerpa. Sejak Abah tiada, dunia kami seolah runtuh. Abah pergi meninggalkan kami dengan lilitan hutang dan sebuah janji yang tak sempat terpenuhi. Tiap malam, aku sering mendengar Mama terisak pelan di sudut kamar, meratapi nasib kami yang terasa kian sempit. Perut sering keroncongan, dan hanya ubi atau sagu seadanya yang bisa kami santap untuk mengganjal lapar. Air mata Mama yang dulu selalu penuh tawa, kini lebih sering mengering di pipi karena terlalu sering tumpah. Berat rasanya melihat Mama harus membanting tulang, kadang menjadi buruh serabutan di kebun orang, hanya demi sesuap nasi. Di tengah kesulitan itu, secercah harapan datang dari Haji Salam, juragan kaya raya, pemilik tambang emas yang dulunya menjadi tempat Abah bekerja. Beliau tak pernah melupakan kebaikan Abah. Kadang Haji Salam datang sendiri ke rumah, membawa beras sekarung atau amplop berisi uang yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Tak hanya itu, Amang Badar, sahabat karib Abah yang juga seorang sesepuh kampung, sering berkunjung. Beliau tak banyak bicara, hanya menepuk pundakku, lalu menyelipkan beberapa lembar uang di saku celanaku, seolah tahu persis apa yang sedang kami butuhkan. Kebersamaan dan kepedulian merekalah yang menjaga api semangat kami tetap menyala, walau hidup terasa bagai di ujung tanduk. Namun di balik kebaikan itu, aku tak pernah menyangka bahwa takdir akan menyeret kami ke dalam sebuah teror yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kemiskinan. Malam itu, rembulan sabit samar-samar mengintip di antara rimbunnya dedaunan. Di bawah lampu teplok yang remang-remang, aku duduk di beranda rumah, memandangi jalan setapak yang lengang. Suara jangkrik bersahutan dengan desahan angin malam, menciptakan melodi khas kampung kami. "Bandi!" Suara Mama Icah memecah keheningan. Beliau keluar dari dalam rumah, membawa secangkir kopi pahit di tangannya. "Belum tidur, Nak?" Aku menoleh, tersenyum tipis. "Belum, Mak. Lagi lihat bintang."
Padahal pikiranku jauh melayang, membayangkan gemerlap butiran emas yang mungkin bisa mengubah nasib kami. Mama duduk di sampingku, menyeruput kopinya perlahan. Haji Salam memang orang baik, nak. Upahnya memang lebih dari cukup untuk pekerjaan ringanmu itu. Tapi jangan terlalu berharap pada pekerjaan sesekali seperti itu. Utang Abah masih banyak. Nada suara Mama terdengar berat, seperti beban yang terus menghimpit dadanya. Iya, Mak, aku tahu. Dulu Abah juga sering membantu Haji Salam. Mungkin itu sebabnya beliau masih mau membantu kita, jawabku lirih. Dulu Abahmu orang yang jujur dan pekerja keras. Sayangnya dia terjerat jurang yang salah, kata Mama menerawang. Aku mengerutkan kening. Oh, maksud Mama apa? Mama menghela napas panjang. Utang itu sebagian besar dari juragan Bakir, lintah darat yang tak punya belas kasihan. Bunganya mencekik leher. Dulu Abah meminjam uang darinya untuk modal bertani, tapi gagal panen terus-menerus. Akhirnya utang itu terus menumpuk, kata Mama. Hatiku mencelos. Jadi bukan hanya karena kesulitan ekonomi setelah Abah tiada, tapi juga karena utang yang menggunung pada rentenir kejam itu. Aku akan berusaha mencicilnya, Mak. Setiap ada rezeki, pasti kuberikan pada juragan Bakir, kataku. Ya, jangan terburu-buru, nak. Jangan sampai kamu sendiri yang kesulitan, nasihat Mama dengan suara lembut. Tiba-tiba, keberanian yang sudah lama ku pendam akhirnya muncul. Mak, ujarku ragu-ragu. Bolehkah aku ikut Amang Badar mendulang emas di hutan? Mama langsung menoleh. Matanya membulat penuh kekhawatiran. Mendulang emas? Tidak, Bandi. Jangan pernah berpikir seperti itu, kata Mama. Tetapi, Mak, Amang Badar sudah lama melakukannya. Beliau tahu seluk-beluknya. Mungkin saja kita bisa mendapatkan emas yang cukup untuk melunasi utang dan mengubah hidup kita. Aku berusaha meyakinkannya. Nada bicaraku penuh harap. Kamu lupa apa yang terjadi pada abahmu dulu. Dia juga bekerja sebagai pendulang emas. Tapi apa hasilnya? Utang semakin banyak. Mama tidak mau kamu bernasib sama. Suara Mama meninggi. Ada nada getir dan trauma yang mendalam di sana. Tapi, Mak, mungkin Abah tidak beruntung. Ya, atau mungkin ada alasan lain kenapa utangnya terus bertambah. Aku juga ingin tahu, Mak. Kenapa Abah meninggal? Kabarnya sih simpang siur. Abah memang hilang di telan hutan. Ada yang bilang karena kecelakaan, ada yang bilang sakit parah, kemudian mengigau dan pergi di telan rimba raya. Sampai sekarang Abah belum pulang. Maka dari itu Abah bisa dikatakan sudah meninggal. Mataku berkaca-kaca. Selama ini kepergian Abah masih menyisakan misteri yang belum terjawab. Mama terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kesedihan, ketakutan, dan mungkin juga sedikit keraguan di sana. Abahmu, dia memang orang yang baik, nak. Tapi dia punya kelemahan. Dia mudah percaya pada orang lain. Dan dia suka bermain. Bermain, Mak? Aku tidak mengerti. Mama menghela napas lagi. Iya,
bermain judi. Dulu hasil mendulangnya tidak semuanya dibawa pulang. Ada saja alasannya untuk menghabiskan sebagian di kedai. Mama sering bertengkar dengannya karena masalah ini. Pengakuan Mama bagai petir di siang bolong. Jadi bukan hanya karena gagal panen, tapi juga karena kebiasaan buruk Abah utang kami menumpuk. Rasa kecewa dan sedih bercampur aduk di hatiku. Namun tekadku untuk mencari tahu kebenaran tentang Abah dan mengubah nasib kami justru semakin menguat. Tapi Mak, kataku dengan suara yang lebih mantap, aku tidak seperti Abah. Aku akan bekerja keras dan jujur. Aku ingin membantu Mama. Dan aku ingin tahu apa yang terjadi pada Abah di tambang itu. Ada banyak cerita aneh yang kudengar dari orang-orang kampung. Tentang suara-suara misterius. Tentang kejadian-kejadian ganjil di sekitar area tambang liar. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mama menatapku lekat-lekat. Air mata mulai membasahi pipinya. Nak, Mama takut. Tempat itu, hutan itu, punya banyak cerita yang menakutkan. Jangan mencari masalah di sana. Biarkan Abah tenang di sana. Justru karena aku ingin Abah tenang, Mak. Aku harus tahu kebenarannya. Aku janji, aku akan berhati-hati. Aku akan ikut Amang Badar, orang yang Abah percaya. Beliau pasti menjagaku. Aku menggenggam tangan Mama, mencoba menyalurkan keyakinanku. Setelah terdiam cukup lama, Mama akhirnya menghela napas pasrah. Baiklah Bandi, tapi berjanjilah padaku satu hal. Apa itu, Mak? Tanyaku. Kamu harus selalu ingat padaku. Jangan lupakan rumah ini. Dan jangan pernah serakah dengan hasil bumi. Kalau sudah cukup untuk kita, segeralah kembali. Aku memeluk Mama erat. Aku janji, Mak. Aku janji. Malam itu di bawah rembulan yang semakin menghilang di telan awan, tekadku semakin membara. Aku akan mencari emas, bukan hanya untuk melunasi hutang dan mengangkat derajat keluarga, tapi juga untuk mengungkap misteri di balik kepergian Abah di rimba Kalimantan yang menyimpan sejuta kengerian. Alam liar itu mungkin menyimpan kekayaan, tapi aku juga merasakan adanya bahaya yang mengintai. Sebuah petaka yang mungkin sudah lama tertidur dan kini siap untuk dibangunkan. Sore itu, dengan tekad membara dan hati penuh harap, aku memacu sepeda motor bututku. Deru mesinnya memecah keheningan jalan setapak yang berliku, menembus rimbunnya perkebunan sawit dan hutan karet yang membentang luas. Tujuan utamaku adalah Amang Badar di kampung sebelah. Aku tahu perjalanannya cukup jauh, apalagi dengan motorku yang sering mogok ini. Namun bayangan tumpukan utang dan misteri kematian Abah mengalahkan segala keraguan. Menjelang maghrib, ketika langit mulai berganti warna dari jingga menjadi ungu pekat, aku akhirnya tiba di depan rumah Amang Badar. Rumah panggung sederhana dengan dinding kayu usang, namun terasa hangat. Perlahan aku mengetuk pintu. Tak lama, terdengar langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka perlahan.
menampakkan sesosok wanita parubaya dengan senyum ramah di wajahnya. Itu adalah Acil Dharma, istri Amang Badar. Rambutnya yang sedikit memutih disanggul sederhana dan matanya memancarkan kebaikan. "Assalamualaikum, Acil Dharma," sapaku sambil menyalami tangannya. "Waalaikumsalam. Oh, Bandi. Aduh, tumben jauh-jauh kemari. Ada apa, nak?" tanya Acil Dharma. Suaranya lembut. Begini, Cil. Aku mencari Amang Badar. Ada perlu penting, jelasku sedikit canggung. Senyum Acil Dharma sedikit memudar. "Amang Badar lagi tidak ada di rumah, Bandi," kata Acil. Jantungku seperti tersentak. "Loh, tidak ada. Kemana, Cil?" "Dia pergi mencari emas, nak. Sudah hampir 3 minggu ini. Paling cepat 2 mingguan lagi baru pulang. Kadang bisa lebih. Kenapa, nak? Ada yang bisa Acil bantu?" Raut wajah Acil Dharma menunjukkan sedikit rasa iba melihat kekecewaanku. Kekecewaan melanda diriku. Perjalanan jauh ini sia-sia. Namun, aku berusaha menyembunyikannya. "Oh, begitu. Tidak apa-apa, Cil. Hanya ingin bertanya sedikit tentang pekerjaan mendulang emas," kataku. "Oh, mendulang emas." Mata Acil Dharma sedikit menyipit. Ada bayangan kecemasan melintas. "Janganlah, nak. Pekerjaan itu sangat berbahaya. Banyak pantang larangannya. Apalagi di dalam hutan itu banyak hal yang tak kasat mata." Ia melirik ke arah hutan di kejauhan dengan tatapan khawatir. Melihat raut wajahku yang sendu, Acil Dharma kembali tersenyum. "Sudahlah, Bandi. Kamu pasti lelah. Mari masuk dulu. Acil baru saja masak. Ayo, makan bersama anak-anak." Aku pun tak bisa menolak ajakan tulus Acil Dharma. Di dalam, aku disambut 2 anak Amang Badar, seorang remaja putri dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Mereka begitu ramah, seolah sudah mengenalku sejak lama. Obrolan ringan mengalir selama makan. Acil Dharma bercerita tentang betapa sepinya rumah tanpa Amang Badar. Dan bagaimanapun anak-anak selalu rindu ayahnya. Aku pun sedikit bercerita tentang kehidupanku bersama Mama Inca. Suasana hangat itu sedikit meredakan kekecewaanku. Namun, di balik kehangatan itu, bayangan hutan rimba dan penantian 2 minggu lagi terus menghantuiku. Sekitar pukul 8 malam, setelah mengucapkan terima kasih, aku berpamitan pulang. Malam telah benar-benar gelap. Hanya diterangi sinar rembulan yang sesekali tertutup awan dan lampu sepeda motorku yang redup. Perjalanan pulang makan waktu sekitar 1 jam. Dan seperti saat berangkat, aku harus kembali melewati hamparan luas perkebunan sawit milik PT Rimba Raya yang terbentang di antara 2 kampung. Saat memasuki gerbang perkebunan, mendadak perasaanku berubah tidak enak. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa serta bau aneh yang menyeruak. Bau tanah basah bercampur aroma amis yang samar, seolah ada sesuatu yang membusuk di dekat situ. Pepohonan sawit di kanan dan kiriku tampak menjulang tinggi. Barisannya lurus dan rapat, seolah membentuk terowongan gelap tak berujung. Setiap daun pelepas sawit seakan melambai-lambai, bukan karena angin, tapi seolah ada yang menggerakkannya. Motor bututku melaju perlahan. Lampunya hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter ke depan.
Bayangan-bayangan hitam yang tercipta dari deretan pohon sawit di kiri dan kanan jalan seolah bergerak-gerak, menari-nari dalam gelap. Hatiku mulai berdebar kencang. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran aneh. Mungkin hanya perasaanku saja karena kelelahan. Namun, perasaan itu semakin kuat. Bulu kuduku mulai meremang. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku dari balik kegelapan barisan sawit itu. Suara-suara malam di hutan biasanya adalah desau angin, cicit jangkrik, atau lengkingan serangga malam. Tapi malam ini ada suara lain yang mulai ku dengar. Bisikan-bisikan samar, seperti gumaman pelan yang dibawa angin, seolah memanggil namaku. Suara itu sangat pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup membuat jantungku melonjak. Aku menoleh ke kiri dan kanan. Lampu motorku menyapu kegelapan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya barisan sawit yang tegak berdiri dalam keheningan yang menyesakkan. Aku mempercepat laju motorku. Rasa dingin mulai menjalar di punggungku, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuhku. Tiba-tiba, dari kegelapan di sisi jalan, sekelebat bayangan hitam melintas cepat, sangat dekat. Aku spontan mengerem, motorku oleng. Srit! Astagfirullah, desisku. Jantungku berdegup gila-gilaan. Apa itu tadi? Kucing hutan kah? Atau sesuatu yang lain? Batinku. Aku mencoba menenangkan diri, menatap lurus ke depan. Jalanan itu terasa semakin panjang, tak berujung. Bisikan-bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan seolah lebih dekat. Dia milik kita. Dia akan kembali. Suara itu terdengar seperti suara wanita tua yang berbisik di telingaku. Namun entah dari mana asalnya. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Udara di sekitarku terasa dingin menusuk tulang. Meskipun di Kalimantan malam hari harusnya terasa hangat dan lembab. Aroma amis yang samar tadi kini semakin kuat, bercampur dengan bau kembang melati yang menyengat. Padahal di perkebunan sawit ini mana mungkin ada pohon melati. Aku memejamkan mata sesaat, mencoba mengumpulkan keberanian. Ini pasti hanya halusinasi. Aku terlalu lelah dan terlalu memikirkan hal-hal menyeramkan. Aku menyalakan motorku lagi dan memacunya sekuat tenaga, berharap bisa segera keluar dari perkebunan terkutuk ini. Namun, semakin cepat aku melaju, semakin kuat pula perasaan diikuti. Aku meliris spion motorku, dan bayangan hitam besar, seperti kabut tebal yang bergerak, terlihat membayang di belakangku, seolah mengejarku dengan kecepatan yang sama. Napasku tercekat. Aku tahu ini bukan halusinasi lagi. Seolah alam pun ikut merespon kengerian itu. Tiba-tiba lampu motorku berkedip-kedip, lalu mati total. Kegelapan pekat langsung menyelimuti, hanya menyisakan samar-samar cahaya rembulan yang tertutup awan. Aku panik. Motorku mulai melambat, lalu mati sepenuhnya. Aku duduk di atas motorku yang mati, dikelilingi kegelapan dan keheningan yang mematikan. Hanya detak jantungku yang bergemuruh di telingaku. Aroma amis dan melati semakin menusuk hidung.
Dan bisikan-bisikan itu kini terdengar seperti lolongan panjang, memilukan, dan sangat dekat. Kembalikan apa yang telah kau ambil, atau kau akan tahu akibatnya. Suara itu tidak datang dari luar. Itu datang dari dalam kepalaku, mengaung, seolah ada yang mencoba bicara langsung ke pikiranku. Aku merinding hebat. Aku bukan hanya diikuti, tapi juga dihantui. Di tengah perkebunan sawit yang gelap gulita ini, aku merasa seperti berada di tengah-tengah dunia lain. Dunia yang tidak seharusnya ku jamah. Aku tahu ada sesuatu yang sangat jahat di sini, dan ia mengincarku. Dalam kegelapan pekat yang menelan perkebunan sawit, saat napasku tercekat dan bisikan-bisikan gaib semakin merasuk, tiba-tiba seberkas cahaya muncul di kejauhan. Siluet lampu motor. Harapan menyergapku begitu cepat, mengusir sedikit demi sedikit ketakutan yang mencekik. Nyali yang tadinya menciut kini terasa membesar kembali. Pasti ada yang lewat, batinku. Pak, hei, Pak. Aku berteriak memanggil, melambaikan tangan ke arah cahaya yang semakin mendekat. Perlahan, sesosok bapak-bapak muncul dari kegelapan. Ia mengenakan pakaian khas orang yang baru saja berkebun. Kaos lusuh, celana panjang penuh noda tanah, dan topi caping yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, ada yang aneh dengan tatapannya. Matanya terasa kosong, tapi tajam, seolah menembus kegelapan dan langsung menusuk ke dalam diriku. Kenapa, nak? Motornya mogok? Tanyanya. Suaranya serak, namun terdengar ramah. Iya, Pak. Mati tiba-tiba. Jawabku. Napasku masih terengah-engah. Padahal bensinnya masih banyak, kataku lagi. Bapak itu tidak menjawab. Ia hanya mengamati motorku sebentar. Lalu tanpa banyak bicara, ia mencoba menstarter motorku dengan kakinya. Anehnya, dengan sekali hentakan kuat, mesin motorku langsung menyala. Padahal aku sudah berkali-kali mencobanya dengan sekuat tenaga dan tak berhasil. Rasa terkejut bercampur lega membanjiri diriku. Sudah menyala, katanya datar tanpa ekspresi. Hati-hati, nak. Jalan ini kalau malam memang sepi. Jarang ada orang lewat, kata bapak itu. Aku segera berdiri menghela napas lega. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah menolong saya. Bapak itu tidak menjawab, hanya menatapku. Perlahan, ia tersenyum. Senyum itu membuat bulu kuduku kembali meremang. Bibirnya terangkat lebar, sangat lebar, seperti tersayat atau terrobek dari ujung ke ujung. Itu bukan senyum tulus seorang penolong, melainkan senyum mengerikan yang penuh teka-teki, seolah ada rahasia gelap di baliknya. Matanya yang kosong tadi kini terasa semakin menusuk. Tanpa menunggu lama lagi, aku segera naik ke motorku. Dengan tangan gemetar, aku tancap gas. Kupacu motorku dengan sangat ngebut. Tak peduli jalanan perkebunan yang rusak dan berlubang. Aku hanya ingin segera menjauh dari bapak itu, dari senyumnya yang mengerikan, dan dari kengerian perkebunan sawit ini. Bayangan bapak itu dengan senyumnya yang terrobek terus menari-nari di benakku sepanjang perjalanan pulang. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menghalau pikiran buruk. Namun bayangan itu semakin jelas. Motor terus melaju,
membelah kegelapan malam. Hingga akhirnya, sekitar pukul 10 malam, aku tiba di depan rumah. Kurasakan lega yang teramat sangat. Mama Inca sudah berdiri di depan pintu. Raut wajahnya penuh kekhawatiran. "Bandi, kamu dari mana saja? Kenapa baru pulang selarut ini? Mama khawatir sekali," serunya, suaranya syarat kecemasan. Maaf mak, aku dari rumah Amang Badar," jawabku sambil memarkir motor. "Amang Badar, ada apa?" Mama mendekat, mengamati wajahku yang pucat. Amang Badar tidak ada di rumah mak. Dia lagi ke tambang. Katanya 2 mingguan lagi baru pulang," jelasku. "Tapi aku sudah titip pesan sama Acil Dharma istrinya. Kalau Amang Badar pulang, suruh langsung ke rumah kita," kataku. Mama menghela napas lega, namun matanya masih memancarkan kegelisahan. "Syukurlah kamu baik-baik saja nak. Mama sampai cemas. Mama pikir kamu kenapa-kenapa di jalan," kata Mama. Aku hanya mengangguk, tidak menceritakan apapun tentang kejadian menyeramkan di perkebunan tadi. Aku tidak ingin menambah beban pikiran Mama. Biarlah kengerian itu menjadi rahasiaku sendiri untuk saat ini. Namun, satu hal yang pasti, senyum Bapak tadi akan terus menghantuiku. Dan aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di balik hutan dan perkebunan ini. Sesuatu yang akan mengujiku, bahkan lebih dari sekedar kemiskinan. Dua minggu berlalu, terasa seperti selamanya. Setiap hari aku disibukkan dengan pekerjaan serabutan yang tak seberapa hasilnya. Namun pikiranku tak pernah lepas dari janji Amang Badar. Aku terus membayangkan hutan rimba, gemerlap emas, dan jawaban atas misteri kematian Abah. Mama Inca sesekali menatapku dengan tatapan khawatir, seolah tahu apa yang bergejolak di dalam hatiku. Namun beliau tak banyak bicara lagi. Dan benar saja, pada suatu sore yang cerah, saat matahari mulai condong ke barat, sesosok pria kekar dengan langkah tegap muncul di halaman rumah kami. Itu Amang Badar. Dia mengenakan celana jeans, belel, dan kaos oblong, dengan tas ransel kecil bertengger di bahunya. Senyumnya ramah, namun ada ketegasan di sorot matanya yang tajam. "Assalamualaikum, Inca, Bandi," serunya dari depan pintu. Mama Inca segera keluar, wajahnya memancarkan kelegaan. "Waalaikumsalam. Amang Badar, sudah lama tidak kemari. Mari masuk, Mang," kata Mama. Amang Badar masuk, menyalami Mama lalu menatapku. "Jadi, Bandi, istriku bilang kau mau ikut aku ke hutan?" tanyanya lugas tanpa basa-basi. Jantungku berdebar kencang. Inilah saatnya. Iya, Mang, betul sekali," jawabku mantap, berusaha terdengar seberani mungkin. Amang Badar mengangguk pelan. "Aku sudah dengar dari istriku, katanya kau ingin ikut mendulang emas. Tapi Bandi, kau harus tahu, mendulang emas di sana itu tidak mudah," katanya dengan menghela napas. Ia menghentikan ucapannya sejenak, seolah ingin memastikan setiap perkataannya meresap ke dalam benakku. "Fisikmu harus kuat, Bandi. Kau harus siap berjalan berhari-hari menembus belantara.
memikul peralatan, dan bekerja di bawah terik matahari atau hujan deras. Tak boleh menyerah, tak boleh cengeng. Aku mengangguk cepat. Aku siap, Mang. Aku kuat. Ya, dan yang paling penting, kau tidak boleh takut dengan hal-hal gaib, lanjut Amang Badar dengan suara berubah serius. Mendengar kata-kata itu, perutku sedikit bergejolak. Teringat kejadian di perkebunan sawit tempo hari. Namun aku segera menepisnya. Aku tidak takut, Mang. Tekadku sudah bulat, kataku berusaha meyakinkan diri sendiri dan Amang Badar. Amang Badar menatapku dalam-dalam, seolah membaca isi hatiku. Hutan tempat kita mendulang itu bukan hutan biasa, Bandi. Di sana, perkara gaib itu seperti udara yang kita hirup. Ada penunggu rimba, ada roh-roh leluhur, dan ada juga arwah-arwah yang tersesat. Mereka bisa datang kapan saja, dalam wujud apa saja. Terkadang mereka hanya mengganggu, tapi tak jarang mereka bisa membahayakan nyawa, kata Amang Badar. Aku menelan ludah. Rasa ngeri itu kembali menyergap. Namun tekadku untuk mengetahui kebenaran tentang Abah jauh lebih besar. Aku tidak gentar, Mang. Aku harus melakukan ini. Amang Badar mengangguk perlahan. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum itu berbeda dengan senyum mengerikan dari bapak di perkebunan sawit. Senyum Amang Badar adalah senyum pengertian. Senyum seorang mentor yang tahu betul apa yang akan dihadapi muridnya. Ya, baiklah kalau begitu. Besok kau berangkat bersamaku. Siapkan saja pakaian seadanya dan mentalmu. Kita akan mulai petualanganmu, Bandi. Semoga kau tidak menyesal, katanya. Mama Inca hanya bisa menghela napas panjang, menatapku dengan sorot mata yang campur aduk antara bangga, cemas, dan sedih. Aku tahu keputusanku ini berat bagi beliau, tapi inilah jalanku. Aku akan masuk ke dalam jantung rimba Kalimantan, mencari emas, mencari kebenaran, dan mungkin juga mencari diriku sendiri.